Welcome back to my channel Abang Bebas, guys. Nah, video kali ini Abang Bebas lagi bikin podcast santai ini bareng seorang tamu dari Bengkulu. Perkenalan diri dulu. Halo guys, ini pertama kalinya ya tampil di channel Abang Bebas. Saya Pesi, kebetulan juga punya channel YouTube namanya Pesi Estergu. Jadi untuk Bengkulu mungkin yang belum tahu sama Ayu Pesi ini boleh dicek channelnya Pesi Estergu ya. Boleh juga di subscribe. Nah, jadi di kesempatan hari ini Abang Bebas bakalan ngobrol santai nih. Seperti biasa ngobrol santai. Itu seputaran dunia YouTube untuk kawasan Bengkulu atau Indonesia nih, yuk. Kalau YouTube mendunia lah. Dunia ya. Iya. Karena kan subscribers kita kan nggak hanya orang Bengkulu atau Indonesia, tapi juga dari luar negeri kan banyak. Jadi Ayu Pesi ini kebetulan memang mentor saya dari dulu ya. Iya kan? Dia ini penyemangat buat Abang Bebas membangun channelnya itu. Dari beliau Abang Bebas belajar dan kita langsung tanya-tanya aja apa sih tips-tips buat jadi YouTuber seperti Ayu Pesi ini. Oke? I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Nah, oke guys. Jadi untuk pertanyaan pertama, Abang Bebas penasaran nih. Untuk Ayu Pesi ini channelnya berapa sih subscribernya? Boleh disebutkan? Kalau sekarang kalau nggak salah ya, soalnya kan berubah terus 439 ribu. Jadi untuk channel Ayu Pesi ini udah 439.000 subscriber. Abang Bebas 8 juta subscriber ya. Amin. Nah, jadi mungkin di Bengkulu masih banyak yang belum tahu untuk mungkin kalangan-kalangan kayak Bram atau Angga Chandra yang udah terkenal ya. Tapi kalau kayak 400.000 mungkin belum tahu orangnya. Mungkin karena ini ya, kebetulan kan channel aku kan masak memasak. Biasanya itu cooking itu lebih ke ibu-ibu gitu kan. Nah, sementara di Bengkulu itu kayaknya kalau peminat YouTube itu masih kebanyakan kalangan muda gitu. Nah, mereka kan belum ada minat ke masak gitu. Tapi kalau untuk komunitas di Bengkulu nih kan biasanya ada tuh untuk ada nggak pertemuan atau saling mengenal? Kalau di Bengkulu kebetulan ada komunitas YouTubers. Kan saya juga masuk sana, tapi kebetulan juga di sana itu memang wadahnya kebanyakan anak-anak muda gitu. Jadi kalaupun ngumpul saya jarang hadir gitu kan, karena nggak satu frekuensi gitu dengan mereka. Oke, nah, jadi perkenalan singkat tadi tentang si Ayu Pesi Estergu ya. Kalau untuk channelnya Pesi Estergu. Nah, jadi untuk pertanyaan selanjutnya nih, awal mula, semua tanya awal mula YouTube itu tahun berapa sih? Saya nge-YouTube sekitar akhir-akhir tahun 2016. 2016 itu mulai fokusnya ya? Berarti udah 4 tahun. Tapi kalau punya channel YouTube itu kan sebenarnya udah lama. Karena kan akun Google itu udah lama punya, sekitar tahun 2013. Tapi kan biasanya itu cuma posting kayak video-video singkat gitu. Nah, kemudian tahun 2016, karena kebetulan sebelum nge-YouTube saya itu juga memang di Instagram itu aktif tulis resep, posting foto-foto di media sosial ya. Nah, kemudian pengen mendokumentasikan resep-resep, karena terkadang walaupun kita resep sendiri itu kan suka lupa kan, jadi bikin gitu, diedit seadanya, kemudian posting ke YouTube. Waktu itu juga belum paham itu kalau YouTube itu menghasilkan uang. Jadi pada saat itu tuh cuman pengen kayak mendokumentasi, terus kenangan gitu. Terus kebetulan di rumah ada internet jadi upload gitu. Jadi nggak paham kalau bisa menghasilkan uang dari YouTube. Itu pahamnya itu kapan ya? Ya 2017-an atau pas? Enggak, kemudian kan apa ya?
kayak kan sering internetan gitu ya di YouTube, terus sering muncul gitu kan cara mendapatkan uang dari YouTube gitu. Jadi sering dibuka, diklik, kemudian searching, oh ternyata bisa menghasilkan uang. Kemudian aku kaitkan link YouTube ke Google AdSense. Dan pada saat itu kita bisa langsung dapat uang sih. Pada Iya, karena waktu 2016 2016 itu belum ada peraturan dari YouTube untuk 1000 subscribers atau 4000 jam tayang, itu belum ada. Jadi kita langsung dapat uang. Cuman gitu, karena memang view kecil, uangnya itu kayak $0,1 per hari gitu. Ya, karena kan view-nya kecil. Waktu itu juga kalau sekarang tahun semenjak 2017 ke atas, 2018 ya, orang tuh udah mulai booming, udah mulai paham YouTube. Kebanyakan kalau dulu orang masih takut nonton YouTube karena kuota lah segala macam lah gitu. Terus gimana cara subscribe itu belum paham. Jadi kita buat dapetin 100 subscribers itu susah sekali. Waktu itu aku 100 subscribers mungkin beberapa bulan. Kalau sekarang orang bisa tukar-tukaran untuk support gitu kan. Kalau dulu susah. Dulu memang orang belum banyak tahu kan gitu. Ya, orang juga masih banyak takut nonton YouTube dulu juga nggak tahu kalau YouTube itu juga banyak info-info, karena dulu orang masih pakai Google dulu kan kalau cari info apa gitu, belum ke YouTube. Beda sama sekarang. Oke, jadi untuk pertanyaan selanjutnya nih yuk, mungkin teman-teman Abang Bebas juga pengen tahu kan gimana sih ngembangin channel bisa sampai kayak Ayu lah kira-kira. Setengahnya aja bisa sampai kayak Ayu udah mantap sekali. Sebenarnya kita itu gini ya, selain konsistensi dalam upload video, Membuat konten. Yang paling penting dari YouTube itu belajar. Jadi apapun itu kita harus belajar terus. Jadi aku dulu sembari nge-YouTube sembari belajar terus. Jadi kita searching terus di YouTube. Karena pengetahuan soal YouTube itu kalau sekarang udah banyak ya. Kalau dulu memang kita kayak perlu cari sendiri. Kalau Abang Bebas punya teman mungkin yang udah sukses di YouTube lebih gampang gitu. Kalau dulu cari sendiri. Jadi yang penting itu konsisten dan belajar. Jadi kita cari tahu bagaimana cara mengembangkan YouTube. Infonya itu banyak sekali sebenarnya di sosial media, di YouTube sendiri itu banyak. Jadi kalau misalnya teman-teman banyak yang pengen di YouTube gitu ya, nanya gimana sih yuk caranya biar mengembangkan YouTube. Sebenarnya info itu udah ada semua di internet gitu ya, di sosial media, di YouTube, di Google, itu informasinya banyak sekali. Tinggal kita mau nggak mengikuti itu. Jadi bagaimana caranya kita mendapat view, bagaimana membuat tampilan YouTube bagus, cara editing itu semuanya sudah ada. Jadi tinggal di teman-teman itu mau konsisten, tekun dan belajar di YouTube. Karena kan kita ibaratnya di YouTube itu kita bekerja sendiri, bagaimana kita menghandle diri kita sendiri. Kita jadi bos sendiri, kita jadi anak buah sendiri. Jadi bagaimana kita mengatur diri kita sendiri. Itu menjadi sosok influencer terus kayak menjual ini ya, branding apa ya? Ya, membranding. Personal branding. Ya itu untuk pengembangan selanjutnya ya. Kalau kita mau belajar cara mengembangkan YouTube ya itu kita belajar. Terus kan setiap proses dari apapun itu kan punya tahapan. Setelah itu kita baru membranding diri untuk menjadi influencer atau apa. Oke, jadi kalau untuk Bengkulu nih yuk, pernah nggak Ayu ketemu nih di jalan misalnya? Oh ini Ayu Peksi ya yang di YouTube itu, ada nggak? Saya itu orangnya mageran sebenarnya. Saya itu kan semenjak di YouTube, jadi aku tuh di Tempo itu sekarang freelance, jadi jarang keluar. Jadi yang tahu saya nge-YouTube itu sebatas teman. Jadi kalau ketemu orang tuh jarang tahu. Cuman paling yang menyapa itu di sosmed. Oh sosmed ya. Ya, karena mungkin di share kan? Ya yang tahu oh ini apa sih yang di YouTube itu ya gitu. Tapi kalau di dia nyata, karena memang aku jarang pergi sebenarnya. Mungkin kalau aku keluar mungkin. Tapi kalau itu sering. Kalau Abang Bebas udah banyak. Oh, hebat. Abang Bebas jadi cewek-cewek. Orang-orang udah tahu, oh ini Abang Bebas. Oh, bagus. Jadi Abang Bebas jadi influencer. Iya betul. Oke, jadi untuk pertanyaan selanjutnya nih, Abang Bebas penasaran. Ini cara dapetin silver play button ya? Iya kalau nggak salah kan? Ini kan khusus untuk orang-orang yang subscribe-nya 100.000 gitu. Pertama kali yang dapetin ini susah atau agak gampang? Kalau 100.000 itu susah. Dulu kali ya. Itu sampai ini aku 100.000. dapat 100.000 Kapan ya? Aku itu kalau nggak
nggak salah 1 tahun yang lalu. Berarti 2019 dong. 2018-an. 2018. 2018-an pertengahan gitu. Tapi yang jelas belum 2 tahun dah kali. Jadi dari ke 100.000 itu lama, prosesnya sekitar 3 tahunan lebih ya. Tapi setelah untuk 100.000 selanjutnya itu karena udah itu udah gampang. Sekarang aku belum 2 tahun udah 400 ribu. Bentar lagi 1 juta ya. Kalau di itu kan berapa? Nggak nyampe 1 tahun lagi katanya. Masih itu ya. Oke. Jadi doakan guys, semoga Bang Bebas juga bisa dapat ini silver play button ya. Harus mencapai 100.000 subscriber. Jadi penonton harus dukung Abang Bebas. Ya betul sekali guys. Nah jadi buat kalian-kalian yang ingin bertanya atau bertanya langsung itu boleh chat aja di komen, di kolom komentar itu tanya langsung bersama Ayu Pesi atau bersama Abang Bebas, itu boleh kalian tanya. Misal kalian mau menanyakan iya apa enggak jadi subscriber apa? Jadi YouTuber itu seperti yang dibilang sama Ayu Pesi, itu boleh kalian tanya langsung ya. Atau DM di Instagramnya apa ya? Pesi EJ ya. Don't forget to follow. Oke, jadi untuk pertanyaan terakhir nih yuk. Abang Bebas mau tanya, gimana sih cara memilih konten yang baik atau yang benar lah mungkin bagi menurut Ayu kan, dan juga motivasi buat para YouTuber pemula nih. Kalau memilih konten itu balik ke passion Masing-masing. Iya, yang punya konten gitu kan. Karena kan kalau misalnya kita lihat misalnya orang apa namanya itu vlogger gitu kan. Tapi kalau kita nggak punya passion di kuliner, harusnya tinggalin karena kita nggak akan enjoy. Jadi kuncinya itu apapun yang kita kerjakan ini kita harus enjoy, karena apalagi untuk yang pemula ya. Kalau di awal itu pasti memusingkan gitu. Pasti menjenuhkan, belum ada uang, itu pasti kita patah semangat, pasti ada putus asanya gitu kan. Tapi kalau kita minat kita memang di situ, kita enjoy menjalaninya, jadi kita tuh nggak mikirin lagi soal uangnya gitu, nggak mikirin apa pendapatan AdSense, tapi kita memikirkan kesenangan kita ya, memikirkan gimana kita selalu mengerjakan ini. Nah, yang paling penting itu passion kita di mana, minat kita di mana, itu yang paling penting. Karena itu akan mendukung konsistensi kita mengerjakan YouTube ini. Karena untuk YouTuber pemula ya paling penting itu, karena dalam 1 tahun itu belum tentu mereka menghasilkan uang. Itu pun kalau menghasilkan belum tentu rutin gitu kan. Jadi orientasinya untuk YouTuber pemula itu jangan uang. Jadi orientasinya itu ini hanya hobi, penuh kreativitas gitu, memang benar-benar berkarya gitu. Karena kalau misalnya orientasinya udah ke uang, itu nanti stres sendiri. Seperti Abang Bebas dulu. Itu hampir putus asa dulu guys. Abang Bebas enggak kayak gitu ya. Abang Bebas memang berkarya terus buat para kaum bebas, semakin bebas. Oke, nah jadi itu tadi buat para YouTuber pemula ya. Oke, nah jadi thank you banget guys, Abang Bebas udah podcast dadakan bareng si Ayu Pesi. Dan buat kalian semua yang udah nonton itu thank you banget. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Coba bilang ini, jangan lupa subscribe channel Abang Bebas. Semakin bebas. Oke, terima kasih yuk.